Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ketemu lagi kita dengan Tok Wan Channel. Encik, tuan-tuan dan perempuan sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu lagi dalam menyampaikan, memberikan suatu pencerahan, pemahaman dan kecerdasan kita untuk dapat kita ketahui bersama. Kita maklum bahawa dalam kegiatan-kegiatan Tok Wan Channel ini memberikan suatu pencerahan supaya masyarakat kita mengetahui apa-apa yang akan kita sampaikan setiap episod yang kita lakukan. Pada hari ini, encik-encik, tuan-tuan, saya ingin sedikit memberikan suatu pemikiran ya, bahawa sekarang ini terhadap perkembangan majlis ta'lim ini luar biasa. Kalau saya melihat dalam perkembangan pada hari ini cukup banyak ya, seperti cendawan tumbuh kata orang ya. Ini memang betul bahawa majlis ta'lim ini sangat besar manfaatnya bagi perkembangan umat kita pada hari ini. Dan ini memang dianjurkan oleh agama kita bahawa setiap kelompok umat kita ini harus melakukan aktivitas kegiatan dakwah ini. Ud'u ila sabi rabbika bil hikmah wal mauzatil hasanah. Memang Allah memerintahkan serulah manusia ini kepada agama Allah, cuma dengan bijaksana dan dengan pendidikan yang baik, dengan mauzah yang dapat memberikan pemahaman kepada mereka di dalam menjalankan agama ini. Nah, untuk itu kita pada pagi ini ingin berbincang-bincang dengan salah seorang muballigh, dan beliau ini juga sebagai pimpinan suatu pengajian ya di majlis ta'lim. Dan kita ingin mendengar pengalaman-pengalaman beliau dan upaya-upaya beliau dan usaha beliau dalam kegiatan majlis ta'lim yang beliau lakukan ini. Sejauh mana dampaknya bagi pembinaan umat. Kita tidak ingin pengajian hanya sekedar pengajian, tetapi di dalam pemahaman agama banyak kadang-kadang kita melihat kenyataan pada masyarakat kita ini makin dangkal orang dalam memahami agama ini. Apalagi di kalangan ibu-ibu ya, mohon maaf ibu-ibu, kadang-kadang ibu-ibu sering mengikuti pengajian, tapi pengajian yang hal ibu tetap hal ibu juga dilakukan. Ini jangan. Harus ada perubahan. Pengajian itu membawa perubahan hidup kita, pribadi kita. Dan apalagi dalam pergaulan kita sehari-hari. Baik encik-encik dan tuan-puan yang kami muliakan, hari ini sengaja saya undang salah seorang muballigh yang tak asing lagi di Pekanbaru, yaitu Ibu Sri Hepriati SH. Dan beliau ini sebagai muballigh ya di Kota Pekanbaru, di bawah Ikatan Masjid ya Pekanbaru ya. Dan beliau ini memang saya kenal baik, apalagi ada hubungan keluarga. Ini bukan apa ya, bukan KKN, tapi ini memberikan suatu pemahaman supaya orang tahu itu. Yaitu dipanggil dengan singkat namanya Ibu Eva. Nah, oleh karena itu saya undang Ibu Eva untuk memberikan penjelasan sejauh mana kegiatan yang beliau lakukan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Eva? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat. Wah. Alhamdulillah. Sehari-hari apa kegiatan Ibu Eva nih? Kalau saya boleh bercerita sedikit, saya memang asli ibu rumah tangga. Iya. Ya, tadi awalnya saya adalah karyawati sebuah bank. Ya, betul. Bukan sebuah bank, malah 2 bank dulu. Jadi waktu muda-muda jadi karyawati Bank Bumidaya, kemudian pindah ke Bapindo sebelum merger. Itu Bapindo itu Jalan Sudirman. Jalan Sudirman. Depan sekarang masih ada lagi, enggak ada ya? Masih ada. Jadi Mandiri Prioritas. Nah, itu merger dengan Mandiri ya? Mandiri. Jadi itu Bumidaya, Bapindo, Exim, BDN merger jadi Bank Mandiri. Mandiri ya. Jadi saya dulu di situ Tuan. Kerja 7 tahun. Kemudian akhirnya saya ngambil kesimpulan bahwa untuk
menjadi ibu rumah tangga agar full perhatian kepada anak. Dan karena suami. kan kita paham Tuan, ibu itu tiang negara. Masya Allah. Kalau rusak tiangnya itu, rusaklah negara. Rusaklah negara. Kalau rapuh dia, rapuhlah negara. Jadi bagaimana anak-anak saya nanti menjadi anak yang betul-betul mandiri, yang kuat, yang bisa bersaing di zamannya. Saya berhentilah kerja. Dalam proses itu, proses mencari apa sih yang harus saya lakukan sambil mengasuh anak. Sekalian juga saya ditakdirkan Allah jadi Ketua Dharma Wanita Bang Riau. Bang Riau ya. Di mana suami saya bertugas. Kan suami saya keliling-keliling nih, Tuan. Jadi kepala Bang Riau Kepri. Wan Marwan ini dah. Wan Marwan. Mantap. Jadi itulah saya. Nah, saya cerita sedikit. Awal muasal saya jadi ustazah. Mungkin doa dari atuk saya juga. Gitu atuk saya kami panggil Buya. 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 Dia bernama Syekh Haji Abdul Hamid. Dia mursyid di Tabik Patah. Tabik Patah ya. Di Payakumbuh. Di Batu Sangkar. Batu Sangkar. Ya. Mungkin doa beliau, doa umi saya. Supaya cucunya menjadi. Karena orang yang tak apa-apa gitu loh. Karena saya sekolah tuh dari SD sampai S2 itu umum Tuan. Jadi terlatihlah sebagai Ketua Dharma Wanita bicara di depan forum. Gitu. Nah, pernah suatu hari Ustadz tak datang, saya ngomong, saya baca doa, mimpin doa sampai orang nangis, sampai bilang, wah ibu cocok jadi ustazah. Nah, itu awal muasal kenapa saya akhirnya diizinkan Allah gitu. Singkat cerita, saya pernah jadi penyiar radio dakwah IKMI di zaman waktu itu direktur radio IKMI itu Pak Rizal. Waktu itu ketua Mubalik IKMI itu bernama Profesor Helmi Karim. Helmi Karim almarhum. Helmi Karim almarhum. Almarhum Jadi saya memimpin di situ sebuah acara Hasanah Sakinah 2 jam dari jam 10 sampai jam 11. Yang diprogramkan oleh IKMI ya? Diprogramkan oleh IKMI, radio IKMI-nya. Melalui radio ya? Ya. Sekarang masih hidup? Sekarang sudah nggak ada lagi. Tinggal kenangan. Sudah mati sekarang ya? Tinggal kenangan. Karena pimpinan sudah meninggal, radio pun ikut meninggal jadinya. Wallahualam. Jadi penyiar 2 tahun di situ, karena syaratnya diterima di situ, bisa ngaji, hobi membaca. Kemudian saya belajarlah bagaimana menjadi penyiar yang baik. Ternyata 2 tahun, sebelum 2 tahun Pak Helmi Karim panggil saya, Mbak Eva jadi ustazah saja. Saya nggak siapa-siapa, karena saya waktu itu belum kuliah S1 Tuan. Belum S2. Ya. Terus karena saya lihat, saya dengar Mbak Eva di radio itu yang dengar dari anak yang tidak sekolah, orang yang tak tamat SD sampai profesor seperti saya mendengar Mbak Eva di radio, dan saya bisa merekomendasikan Mbak Eva jadi ustazah. Karena syarat jadi penyiar itu harus bawakan hadis, harus baca Al-Quran. Jadi sebuah acara untuk keluarga, untuk remaja dan ibu-ibu. Jadi dakwah sebenarnya, tapi dia dikemas dalam sebuah acara namanya Hasanah Sakinah. Jadi pendengarnya itu sasarannya remaja putri dan ibu-ibu. Nah, berawal dari situ, akhirnya saya minta izin suami, wah kalau saya jadi ustazah, masa saya nggak punya gelar. Dulu itu niat saya ingin jadi pengacara Tuan. Karena latar belakang kan fakultas hukum ya? Iya kan, saya S1 S2 hukum. Niatnya untuk membela kaum duafa, kaum duafa lah ya, yang lemah, yang bermasalah. Maksudnya ingin menggratiskan. Tapi begitu mendalami, begitu masuk di lingkungan itu rasanya saya nggak bisa kuat mungkin berada di posisi situ gitu. Akhirnya saya izin Allah jadi pendakwah di IKMI setelah dimasukkan oleh Bapak almarhum Profesor Helmi Karim. Baik Ibu Eva,
Berarti perjalanan Ibu Epa menuju menjadi seorang mubaligh memang diproseskan dari awal keadaan itu kena sebagai pimpinan radio tadi penyiar radio penyiar radio di IKMI Ikatan Koordinator Masjid. Sekarang namanya udah beda, Idarah Kemakmuran Masjid Indonesia. Idarah Kemakmuran Masjid. Iya, dulu namanya Ikatan Masjid Indonesia. Iya, Ikatan betul ya. Nah, lalu sekarang Epa sudah mempunyai suatu profesi lah di bidang mubaligh atau mubalighah. Iya. Memimpin kelompok pengajian. Kemudian dipanggil orang kadang-kadang untuk berceramah. Berarti Ibu Epa sudah menjadi seorang mubalighah. Iya, katanya begitu. Katanya itu kan menjalankan misi untuk menyerukan agama Allah ini untuk menuju jalan yang diridhoi Allah, mendakwahkan semua ini pada masyarakat, bagaimana Islam itu dalam kehidupan kita kan itu. Nah, sekarang saya ingin tahu sejauh mana selama ini Epa memimpin Majelis Taklim ini yang Epa pimpin sekarang ini, kemudian kaitannya dalam pengembangan selanjutnya nanti, sehingga betul-betul kegiatan-kegiatan memberikan manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat. Masyarakat yang tak tahu menjadi tahu, masyarakat yang tahu menjadi bisa disampaikan kepada yang lain, sehingga dakwah ini akan berkembang. Karena peranan juru dakwah ini kan menjalankan misi Rasulullah. Iya, benar. Iya enggak? Ini sangat berat oleh karena tantangan. Nah, bagaimana pandangan Ibu Epa terhadap Majelis Taklim pada saat sekarang ini? Silakan. Jadi Eva cerita dulu proses berdirinya Majelis Taklim Al-Kautsar. Eva kan foundernya dari Majelis Taklim Al-Kautsar. Jadi tahun 2012 atas izin suami, niat suci dari Eva ingin membentuk sebuah majelis taklim. Karena gini Tok Wan, Eva ini di luar kesadaran atau di luar kesadaran lah, menyimpan sebuah memori bahwa waktu Eva kecil, umur 3 tahun, kelas 3 SD atau 4 SD, sering melihat ibu ikut pengajian di YKWI. Yayasan Kesatuan Wanita Islam. Zaman itu mungkin tak Wan ingat. Jangan cukup Hajah Samsidar Yahya. Nah, waktu kecil asal ditanya pakai baju hijau lumut, ibu dari mana? Dari pengajian Bu Samsidar Yahya. Itu lengket itu dalam memori Eva. Kemudian muncul lagi setelah berkurangnya kegiatan, setelah fokusnya di dakwah, jadi pembaligh. Kemudian, kalau gitu buat ini, termotivasi dengan Bu Samsidar Yahya itu. Belakangan baru Eva tahu, carilah siapa dia, siapa beliau. Ternyata dia itu tokoh pendidik Riau, pendidikan Riau. Ya, karena dia itu ternyata baru Eva tahu, dia meninggal tahun 75. Jadi memang Eva itu mendengar nama dia dari kelas 3 SD sama kelas 4. Itu posisi Eva kelas 3 dan kelas 4, Bu Samsidar Yahya. Jadi meninggal tahun 75, 61 tahun umur beliau. Itu terbawa-bawa akhirnya minta izin ke suami buat sebuah majelis taklim. Diizinkan suami. Jadi Ibu Epa ini termotivasi dengan ada kegiatan yang diadakan pengajian YKWI betul, Ikatan Keluarga Wanita itu. Kesatuan Wanita Islam. Ya, Kesatuan Wanita Islam. Untuk Epa ketahui, gedung itu dulu digunakan untuk Kongres Masyarakat Riau. Masya Allah, yang di jalan apa nama? Jalan Muhammad Ali atau jalan Cokroaminoto? Jalan Cokroaminoto depan tu dulu kan Latifah tu. Latifah itu. Betul tu. YKWI itu memang gedung salah satunya di Pekanbaru. Dan situlah diadakan Kongres Masyarakat Riau. Kongres Masyarakat. Situ. Yaitu pimpinan YKWI itu adalah Ibu Samsidar Yahya. Kemudian disambung dengan Ibu Samsidar Jufri. Sesudah itu. Jadi betul tu. Jadi YKWI itu merupakan sentral dulu kegiatan dakwah kaum wanita. Ada kursus-kursusnya juga dulu, zaman dulu. Karena abang lah ya, atau Tok Wan dulu. Tok Wan dulu pembinaan
dibina di Masjid Taqwa. Oh, ikut Masjid dibina Taqwa di Masjid itu Taqwa. dekat itu kan itu kan. Dekat. Jadi memang bau ya KW itu masih ada di masih Taqwa. di Taqwa. Karena beliau itu jemaah di Masjid Taqwa. Iya benar. Di Pasar Pusat. Iya. Nah, betul. Jadi dari situlah Ibu Eva nih. Nah, di tersimpan memori itu gitu. Iya. Sampai bilang, Bang, sama suami Eva ingin membuat majelis taklim karena alhamdulillah rumah kita besar. Halaman rumah itu besar. Iya. Jadi kita nggak payah dibawa ke rumah, kita cukup di garasi mobil. Awalnya di garasi dengan jamaah awal lebih kurang 30-40 orang. Kemudian berkembang sampai hari ini 11 tahun, Bang. Jadi kami berdiri persisnya 11 Zulqa'dah 1434 Hijriah. Hari ini sudah 11 tahun kami berdiri. Tempatnya murni di rumah jadi Eva. sekarang rumah Eva itu halaman yang begitu luas saya lihat ya. dijadikan untuk majelis taklim. Misalim. Majelis Luar taklim. biasa, ya, Iya, luar jadi biasa. sekarang ini jamaah Eva, sistem kami mengundang jemaah kan punya grup, daftarkan. Jadi gini, yang ikut di jamaah Eva tuh lebih kurang 29 masjid. Yang masuk dalam apa ini? Di Eva, di jamaah Eva. Jamaah. Jadi kalau sistem untuk kehadiran Eva buat per masjid dari Babul Iman berapa, dari Majelis Taklim Fathul Khair berapa, dari Majelis Taklim. Jadi ada 29 atau 30 jadi masjid. ibu-ibu yang ada daftar dulu untuk hadir supaya Eva tahu berapa orang, 1 tenda, 2 tenda, apa 3 tenda Eva pasang. Itu gitu. fasilitas disediakan Eva? Pure Eva sendiri. Masya Allah. Ya, karena memang berapa fasilitas yang disiapkan? ada aja rezeki dari Allah Tuhan. Iya, sekarang kira-kira kapasitasnya berapa orang yang bisa tertampung? Situ di rumah kami itu mungkin bisa ada 1000. Sekitar 1000 orang ya? Iya, bisa 1000 orang. Sudah pernah adakan pengajian 1000 orang kan? Oh, zaman kami undang penceramah dari luar. Jadi gini Tuan, awalnya yang ngisi kajian di Majelis Taklim Al-Kautsar Purwodadi itu kami undang guru-guru lah dari luar, siapa aja. Jadi Ustadz Abdul Somad pernah 3 kali, Ustadz Mustafa Umar pernah, kemudian Zulkifli Muhammad Ali yang Ustadz akhir zaman, kemudian Yahya Waloni, Yahya Waloni pernah, kemudian Ahmad Al-Habsi pernah, yang dari Jakarta, pernah juga Ustazah Faridah Hanom dari Jakarta. Oh, pernah juga. Ya, ini dalam waktu dekat Tuan, tanggal 25 Juni itu Umi Pipi almarhum Ustadz Iya. Jadi kalau mereka yang kita undang dari luar itu ramainya luar biasa. Biasa ya? Iya. Itu sampai ke jalan tuh mungkin enggak? Sampai ke jalan. Tendanya kita full, ya. Jadi parkirnya di luar. Tapi hari-hari bulan-bulan biasa itu pure Eva yang ceramah. Jadi Eva yang ceramah. Jadi orang kalau datang ke Majelis Taklim Al-Kautsar ingin dengar ceramah Ustazah Eva, itu aja. Jadi orang karena termotivasi dari Bu Samsidah Yahya. Orang ingin datang ke pengajian YKWI karena Bu Samsidah Yahya. Nah, itu Eva. Jadi Eva ini punya daya tarik tersendiri, Bapak. Insya Allah. Yang hebatnya Tuan. Buka pengajian, daftar hadir hari Selasa itu 3 hari. Kalau Eva kita cukup 150 orang, 3 hari full 150. Eva nggak payah ayo isi daftar, enggak. Mereka malah sudah ditutup, Bu bolehlah kami ikut satu. Diam-diam secara pribadi menghubungi Japri, Bu bolehlah kami ikut satu. Gak apa-apa, kalau gitu kita buka jadi 160, kita buka jadi 170. Jadi kadang-kadang cukup dibatasi, kadang-kadang dilepaskan. Nah, ini untuk Umi Pipik kita lepaskan aja, cuman dengan ini pakai baju pink ya supaya cantik untuk di foto, pakai jilbab putih ya karena semua orang punya jilbab. Jadi pakaian juga pakaian di ini supaya indah karena ibu-ibu suka yang indah gitu. Itu sejarahnya. Jadi apa yang memotivasi kan gitu ya Tuan tadi bilang, kan kita tahu
pendidik pertama dan utama itu dalam rumah tangga kan ibu. Kalau ibunya cerdas, masuk informasi yang benar ke dalam pikirannya, berarti dia mendidik anaknya dengan benar, dengan cara yang benar, dengan bicara yang benar, dengan sikap yang benar, akhlak yang benar. Jadi dengan adanya pengajian, masukan-masukan dari sang guru kepada jamaah majelis itu, maka diharapkan mereka itu punya pikiran yang positive thinking. Jadi mereka bisa memblok pikiran-pikiran negatif, bisa mereka menghack pikiran-pikiran negatif mereka dalam rangka menyiapkan anak-anak mereka menuju generasi yang cemerlang, gitu, yang cerdas, yang peduli kepada masyarakat, yang santun kepada orang tuanya. Itu targetnya. Jadi mencerdaskan ibu. Oh, jadi sasaran Ibu Epa memimpin Majelis Taklim ini sasaran kepada ibu untuk mencerdaskan kaum ibu, apalagi dampaknya bagi pendidikan anak. Karena kalau tiap rumah tangga itu kokoh, baguslah daerahnya, baguslah negaranya. Ini sasaran rumah tangga ya. Sasaran rumah Karena tangga. umumnya memang persoalan yang kita hadapi dalam masyarakat ini kan rumah tangga rumah tangga gitu. Jadi misalnya ketika ada seorang ibu bertanya, mereka punya masalah dalam rumah tangganya, kemudian mereka bertanya di majelis kepada Eva gimana solusinya. Nah di situ tugas Eva bagaimana menguatkan akidahnya tentang bagaimana dia bisa menerima takdir Allah ini dengan ikhlas. Karena Allah kan memberikan sesuatu kepada hambanya itu, apapun bentuk takdirnya. Bagi Allah semuanya baik. Kan pikiran kita yang menganggap takdir baik, ini tadi tidak baik. Padahal bagi Allah semuanya takdir itu baik. Ada hikmahnya. Ada hikmah. Jadi dengan adanya pertanyaan-pertanyaan jemaah, Eva bisa, oh kalau gitu mereka butuh ini judul ceramahnya ini. Bagaimana caranya hidup bahagia dengan masalah. Kayak gitu. Jadi materi yang akan disampaikan itu setiap pengajian sesuai dengan permasalahan yang timbul. Karena Eva jadi tempat curhat juga. Jadi berarti Ibu Eva ini menjadi konsultan juga. Iya. Kan Eva juga dulu pernah di BKMT provinsi kan Eva pengurus di bidang dakwah. Jadi dulu pernah juga dibuat sebuah komisi kalau tempat curhat ibu-ibu yang bermasalah. Dulu pernah di BKMT itu gitu. Oh gitu pernah ya. Sekarang tidak aktif lagi di BKMT masih sampai hari ini pengurus di bidang dakwah. Oh itu. Cuma Eva alhamdulillah tuh pernah juga jadi pengurus MUI provinsi toh. Oh, ikut MUI. Oh iya, 2015 sampai 2020 provinsi. Di zaman Profesor Nazir Muhammad Nazir. Eva salah satu unsur ketua. Beliau ketua umum, Eva salah satu unsur ketua. Dari unsur wanita ya? Iya. Dari pemberdayaan perempuannya, Eva ketuanya 5 tahun. Alhamdulillah toh, alhamdulillah. Jadi waktu itu pun kita memberikan masukan bagaimana penguatan perempuan dalam rumah tangga, karena memang bidang Eva waktu itu. Jadi kita adakan seminar-seminar, memang salah satu narasumbernya Eva di waktu itu gitu. Alhamdulillah. Jadi betul Pak ya, jadi saya ingat tadi itu apa faktor sekarang terjadinya persoalan kehidupan masyarakat kita pada hari ini, terutama kaum ibu ya. Karena tadi itu bahwa pengajian-pengajian atau tokoh-tokoh yang bisa menggerakkan pengajian-pengajian itu memang makin hari makin langka. Ya, yang tadi Eva mengatakan Ibu Samsidah Yahya, Ibu Samsidah Jufri, kemudian tambah lagi Ibu Khadijah Ali. Bu Khadijah Ali. Itu adalah penggerak dulu itu. Ya. Kita bisa lupa jasa-jasa. Di jasa mereka itulah sekarang ini perkembangan kegiatan dakwah, masjid tumbuh itu di sana. Kalau mubalihnya terkenal Pak Zaini Kunin, Pak Ustadz Abdullah, ayahnya Pak Herman Abdullah. Ya itu mubalih dulu yang cukup memiliki jemaah yang kuat, kemudian kegiatan dakwah luar biasa. Sekarang ini nampak saya mubalih banyak. Tapi mubalih yang karismatik, yang masyarakat menjadi suatu tumpuan
untuk tadi bertanya, untuk menyampaikan suatu hal, kemudian pengajian itu sangat bermanfaat bagi mereka itu, ini yang kurang. Jadi banyak tuh pengajian itu lepas saja, pengajian lepas itu. Jadi betul itu. Nah untuk itu EPA ke depan ni rasa saja ini sudah menjadi seorang mubalighah yang sudah cukup terkenal nanti ni kalau mempunyai obsesi ingin tadi itu kan mengembangkan dakwah itu kembali balik di apa yang diharapkan oleh tokoh-tokoh kita dulu kan. Kemudian Eva juga dipanggil juga dari luar provinsi sebagai mubalighah IKMI. Jadi Eva juga dipanggil secara pribadi untuk ceramah. Alhamdulillah tuh udah sampai ke, kalau di Jawa tuh tempat yang dingin itu Dieng. Perkumpulan Haji Dieng, Eva pernah dipanggil 800 sampai 1000 orang laki-laki perempuan. Eva pernah ceramah di situ di masjid yang besar. Kalau di Jogja itu sudah alhamdulillah sudah sering lah Eva di Jogja itu ceramah. Ini tanggal 2 Juli ada undangan juga di Jogja untuk ceramah. Kemudian terakhir mungkin ya, obsesi Eva sebagai mubaligh ini apa ingin dicapai kesimpulannya? Eva tuh nggak muluk-muluk. Eva tuh hanya ingin bagaimana setiap pribadi perempuan yang menjadi ibu itu mempunyai pribadi yang kuat, tidak muluk-muluk. Jadi tidak ada obsesi secara pribadi harus masuk ke politik ini, enggak. Eva hanya cukup pure bidang Eva di dakwah, lanjutkan dakwahnya, kemudian membesarkan majelis taklim dalam arti bukan sekedar besar jumlahnya, tapi bagaimana jamaah-jamaah Eva ini memiliki karakter yang kuat sebagai istri dan sebagai ibu rumah tangga. Itu saja misi Eva tuh, nggak muluk-muluk gitu. Kalau ini betul rumah tangga itu harus kuat ya. Tapi zaman sekarang Eva, ini faktor ekonomi Eva. Ekonomi. Enggak. Kalau hanya ibu dalam membina anak, enggak ya. Kalau misalnya masalah ekonomi suaminya kurang kuat, apakah tidak ada peran ibu-ibu untuk meningkatkan perekonomian di rumah tangga mereka itu? Ada. Jadi melalui dakwah Eva nanti dimotivasi juga bagaimana seorang ibu yang ekonomi yang kurang bisa mengambil peran untuk mendukung ekonomi suaminya, tapi dengan catatan tetap harus ada keinginan untuk menambah ilmunya, untuk menambah wawasannya. Jadi dia jangan artinya gini, dia harus punya spare waktu untuk meluangkan dirinya untuk belajar, karena kan kita perintah pertama tuh Iqra kan, gitu. Jadi kita motivasi itu boleh dalam Islam, seorang istri itu mencari nafkah membantu suami itu boleh, sangat boleh, karena kebanyakan kan Siti Khadijah kan seorang ekonom kan? Gitu. Jadi kita motivasi. Sebab gini Bu Eva, berdasarkan data yang kita dapati dari kantor pengadilan agama dan Riau itu termasuk tinggi ini tingkat penceraian, perceraian rumah tangga ibu. Nah dilihat faktor ekonomi. Salah satunya ekonomi. Faktor ekonomi yang paling banyak. Itu kemarin dibahas oleh di Pemda provinsi. Faktornya ekonomi apa sebab ini jadi masyarakat kita tidak produktif. Nah, bapak-bapak dengan pencarian sekedar dapat kemampuan dia. Nah, disinilah peran daripada ibu-ibu membuka usaha-usaha ekonomi rumah tangga itu kan. Di samping tadi itu yang kata Ibu Eva tidak meninggalkan peningkatan kualitas dalam pendidikan anak-anak kan itu. Ini juga perlu kita tingkatkan. Setakat ini di majelis taklim itu perannya hanya memberi motivasi untuk mencerdaskan. Kalau misalnya peran untuk menumbuhkan kreativitas, keterampilan itu ada di coupling sebelah tim penggerak PKK. Gitu, itu bidangnya sudah. Jadi memang beda-beda beda-beda tuan gitu. Tapi dalam motivasi pengajian perlu itu gitu. Karena itu tadi memang dari hasil survei itu permintaan kekurangan ekonomi itu menjadi salah satu sebab perceraian rumah tangga itu memang betul gitu. Jadi tugas kami di majelis
taklim ini bagaimana memotivasi istri ini, pertama tidak banyak tuntutan, yang kedua bisa mendukung suaminya dan tidak malu untuk berusaha. Jadi seperti itu penguatan kami, tidak malu untuk melakukan apa saja selama itu halal gitu. Nah, seperti itu penguatan mentalnya. Bagaimana imannya naik, bagaimana dia merasa menolong suami itu penting gitu. Itu yang bisa kami lakukan gitu di majelis taklim. Ya, baik Ibu Epa, luar biasa pencerahan Ibu Epa pada pagi hari ini dalam memberikan makna ya dalam kegiatan majelis taklim ya. Mungkin terakhirlah Ibu Epa bisa memberikan satu stressing lah ya kepada masyarakat. Silakan Ibu Epa sampaikan. Yang agak 2 menit tak apa-apa, silakan. Jadi begini, seperti Tuan sampaikan dari awal sudah menjamurkan adanya majelis-majelis taklim baik formal maupun non formal. Jadi bagi ibu-ibu yang misalnya punya potensi untuk menggali ekonominya, silakan mencari jalan agar tersalurkanlah, bisa membantu ekonomi keluarga. Kemudian bagi ibu-ibu yang posisinya sebagai ibu rumah tangga ini juga ini loh mulia ini loh Tuan. Mereka dalam waktu luangnya cari-cari mana-mana majelis yang dekat dari rumahnya yang bisa diikuti untuk untuk kecerdasan dirinya sendiri, supaya spiritualnya cerdas, emosionalnya cerdas, sosialnya cerdas, sehingga berdampak kepada anak-anaknya yang dipeliharanya sendiri. Karena tantangan zaman sekarang itu medsos. Kalau anak-anak kurang perhatian didikan dari orang tua Tuan, itu hancur. Tadi pagi Eva dengar itu bagaimana gerbong narkoba itu merasuki sampai semua lini dari kehidupan ini. Jadi itu saja dari Eva, tetap bagaimana menguatkan peran ibu-ibu dengan menambah ilmu, menguatkan imannya, takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa. Demikianlah Encik merupakan suatu wejangan pada pagi hari ini dengan Ibu Epa yang bagaimana penekanan kegiatan dakwah bagi kegiatan-kegiatan yang beliau lakukan, dan mari kita sokong terhadap kegiatan Ibu Epa ini. Encik, tuan-tuan jangan lupa ya, ikut pengajian majelis taklim itu dimanapun ada pengajian taklim, ikut, tapi jangan dengar saja, tapi harus dilaksanakan, terutama dalam kehidupan rumah tangga kita. Ingat kata Ibu Epa tadi, rumah tangga adalah tiang agama, tiang negara. Kalau rumah tangga tidak beres, agama pun tidak akan berkembang dengan baik, negara pun akan hancur. Encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan, mari kita tingkatkan kegiatan majelis taklim di Provinsi Riau, khususnya di Pekanbaru. Terima kasih. Demikianlah dari Tuk Wan Channel. Tapi jangan lupa yang satu ini, like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.